إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين وإلى مشايخنا وإلى أساتذتنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini Allah memberi kita kesempatan untuk hadir di dalam majlis ilmu untuk mampu melaksanakan yaitu kewajiban kita salat fardu maghrib, dan alhamdulillah kita kerjakan sunnah Rasulullah yakni salat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini pembahasan kita yaitu tentang masalah i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal itu adalah kembalinya seseorang kepada posisi yang semula, dari ruku balik kepada berdiri lagi, maka itu dinamakan dengan i'tidal. Maka di dalam i'tidal ini yang wajib yang pertama, di ketika dia bangun untuk melakukan i'tidal, tidak ada niat selain daripada bangun untuk i'tidal. Karena kalau seandainya kaget terbangun kita daripada rukuk karena terkejut, misalnya karena terkejut, maka bangun itu tidak sah dijadikan sebagai i'tidal. Maka dia harus kembali lagi rukuk, bangun lagi melakukan i'tidal. Di dalam i'tidal, wa yusannu ayyakula fir raf'i sami'allahu liman hamidah. Di ketika i'tidal ini berbeda dengan perpindahan rukun yang lain. Kalau perpindahan rukun yang lain, maka kita melafazkan takbir. Sementara pada i'tidal ini kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Latar belakang kenapa sami Allah, dikarenakan dikisahkan di dalam kitab I'anatut Talibin, dikisahkan yang bahwa suatu hari Sayyidina Abu Bakar terlambat datang jemaah, sehingga terburu-buru beliau dari ke rumah itu untuk hadir berjamaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan salat jamaah bersama Rasulullah. Tapi di satu waktu ini, kalau tidak salah itu salat asar, beliau ini terlambat. Maka beliau terburu-buru dari rumah ke masjid itu dalam setengah berlari, dan beliau berharap beliau menemukan Rasulullah untuk tidak tinggal, tidak jadi orang yang masbuk. Dan ternyata pas di ketika beliau ini masuk masjid, beliau menemukan Rasulullah itu dalam kondisi ruku. Maka beliau mengucapkan alhamdulillah. Dengan pujian Sayyidina Abu Bakar ini turun malaikat Jibril
mengatakan kepada Rasulullah, Sami Allahu liman hamidah. Maka Rasulullah pun bangun daripada rukuk melakukan i'tidal. Rasulullah mengucap Sami Allahu liman hamidah. Apa arti Sami Allah? Bahwa Allah mendengar orang yang memuji. Ya, kalau di dalam kejadian itu Allah mendengar bahwa Sayyidina Abu Bakar bersyukur bahwa dia dapat rukuk bersama Rasulullah sehingga tidak tertinggal daripada rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Ketika kita sudah di posisi berdiri, maka kita sunnah mengucap yaitu Rabbana lakal hamdu. Nah, ini bisa dibaca mil'a, bisa dibaca mil'u. Bisa kita Rabbana lakal hamdu mil'as samawati ataupun mil'us samawati. Nah, kedua-duanya bisa. Mil'a bisa, mil'u bisa. Nah, kakek jangan pula lah bergaduh pula kenangan. Ini yang betul mana? Mil'a apa mil'u? Nah, kedua-dua bisa. Nah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'du. Tetapi ada yang menambah setelah Rabbana lakal hamdu, maka ditambah hamdan katsiran mubarakan fih. Ini Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi sehingga seterusnya. Ya, jadi ada tambahannya yaitu hamdan katsiran mubarakan fih. Kemudian setelah i'tidal, maka rukun yang selanjutnya adalah sujud 2 kali. Jadi sebenarnya kan sujud ini kan berbeda-beda tempat. Cuman dibuat sujud 2 kali dalam satu sekaligus penyebutan. Ada yang menghikayahkan kenapa sujud 2 kali. Dikarenakan di ketika malaikat sujud, Allah perintah malaikat sujud malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka di ketika malaikat ini sujud dan malaikat nak bangun, malaikat melihat bahwa Allah sedang melaknat iblis yang enggan sujud. Maka malaikat sujud kedua kalinya, bentuk rasa syukur, bersyukur bahwa mereka itu menjadi orang yang sujud kepada Nabi Adam alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa disampaikan oleh Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitab Sirus Salikin, ketika seorang hamba sujud, maka iblis pun berkata, apa kata iblis? Celaka diri saya. Saya diperintah sujud oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kali kepada Nabi Adam. Saya enggan sujud. Maka tempat saya di neraka Allah. Tetapi anak Adam alaihi salam diperintah Allah sujud. Mereka sujud 2 kali. Maka tempatnya di syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang ahli sujud. Ya, karena sujud ini adalah sebuah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud kita disunnahkan yaitu membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Untuk mengambil sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la ini cukup dibaca sekali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita baca sekali lah terbenar kita melakukan sunnah. Tetapi yang sempurna itu dibacanya 3 kali ataupun 5 kali ataupun 7, 9 ataupun 11 kali. Nah, tapi bagi imam jangan banyak-banyak nian. Cukuplah 3 kali itu. Kita zaman dak telok sujud lama. Ya, apalagi jamaah kita kok banyak jamaah tua-tua. Lama sujud gagak, sakit pinggang. Lama sujud gagak, dia tahu kita gak.
Ya, jadi cukuplah 3 kali itu. Dan juga ada ditambah di dalam sujud ini. Nah, ditambah doa karena memang di dalam sujud kita disuruh memperbanyak doa. Iksar doa dalam sujud. Maka ada yang menambah sujud itu dengan doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu hingga seterusnya. Ataupun juga ada doa Allah maghfirli zambi kullah dikkahu wa jullahu wa awwalahu wa akhiruhu. Nah, jadi ditambah doa. Terserah doa apa be. Yang penting lebih mengutamakan doa yang berkaitan dengan akhirat. Ya. Jangan mengutamakan doa yang berkaitan dengan dunia. Jadi lebih diutamakan dengan akhirat. Nah, di dalam sujud perlu kita perhatikan ya. Yang pertama tentang masalah ini yang sering terjadi kegaduhan di antara kita nih masyarakat. Lutut dulu, tangan dulu. Nah, yang atau lutut dulu, nyalahi yang tangan dulu. Yang atau tangan dulu, nyalahi yang lutut dulu. Maka di dalam mazhab kita, khususnya mazhab Imam Syafi'i dan mayoritas daripada ulama, karena yang mengatakan yang tangan dulu itu adalah mazhab Maliki. Selain daripada itu, mazhab Imam Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan lutut lebih dahulu. Nah, kalau mazhab Imam Maliki ada juga punya pijakan. Karena ada hadis mengatakan jangan turun sujud itu seperti unta turun. Karena unta turun lutut dulu baru tangan. Tetapi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i juga ada punya pijakan. Jadi masing-masing punya hadis masing-masing. Lebih jelas lagi di dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatuh, yaitu karya Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Kitab ini khusus pembahasan perbandingan antar mazhab. Tetapi jumhur ataupun mayoritas daripada ulama mazhab mengatakan bahwa yang sunnah itu lutut dulu. Allahu Akbar. Baru tangan. Ya, baru tangan. Itu yang sunnah. Tapi kalau kita nak muat tangan dulu ya dia juga masalah, dah batal. Cuman yang afdal, yang sunnah di dalam mazhab kita adalah lutut dulu. Nah, kaget jangan pula kaget, wah ini dengan tangan Ustaz. Kau kenapa dengan lutut? Kau kenapa dengan tangan? Akhirnya bercekak dengan tu. Padahal itu adalah hanya sunnah. Kaifiat sujud. Yang pertama, posisi daripada tangan, posisi tangan sejajar dengan bahu. Lebar tangan ini ukuran bahu, panjangnya juga bahu. Jadi pas, lebarnya bahu, kemudian letak ke atasnya juga bahu. Jadi tidak dom lebar macam ko, tidak dom macam ni. Nah, jadi di mana bahu kita di situ. Jadi tidak pulau macam konian, tidak pulau macam ni. Nah, yang menjadi larangan di dalam sujud kata Rasulullah, jangan sujud itu seperti anjing. Macam mana duduk anjing? Karena kaget Nah, orang yang sujud muek tangan macam ni, ini merupakan sebuah larangan. Tetapi memang tidak membatalkan solat, cuman kita keluar daripada kaifiat yang sunnah. Karena apa? Karena di ketika sujud ini, yang sunnah menegakkan tangan kita sunnah ditegakkan macam ko, tidak diletakkan macam ni. Sunnah ditegakkan. Kemudian bagi laki-laki siku-siku agak dilebarkan, direnggangkan daripada lambung ini. Kalau bagi ibu-ibu kan dirapatkan. Di ketika ibu-ibu sujud, siku ini dirapatkan ke lambung.
Kemudian paha dirapatkan ke perut. Makanya ibu-ibu kalau sujud jangan terlalu jauh kening ini, sehingga dia menjadi renggang. Kalau bagi kita bapak-bapak, usahakan agak jauh dikit ukuran renggang antara perut dengan paha. Ya, jadi tidaknya berdengkul macam ko. Ya, tapi agak jauh dikit kepala. Supaya apa? Supaya paha dengan perut ni agak merenggang. Karena sunnahnya direnggangkan antara paha dengan perut. Dan posisi siku. Kalau dalam hadis mengatakan Rasulullah itu ketika sujud nampak ketiak. Ketiak beliau itu nampak, putih lengan ni nampak. Jadi dia renggang. Cuman jangan lengepah nian mulu kayak terganggu pula kanti di samping. Elok kalau bau kiak tu agak wangi dikit ko. Kalau bau buntang we kiak nanya. Ya, dado pakai Rexona we. Ya. Nah, jadi itu tata cara meletakkan tangan. Dan juga posisi jari ini dia lurus ya. Enggak macam ko. Tapi lurus. Lurus sejajar dengan bahu gitu. Nah, perbedaan dengan ibu-ibu ya siku dirapatkan ibu-ibu, siku dirapat ke lambung. Kalau kita bapak-bapak macam ko, kalau ibu-ibu macam ni. Jadi dirapat ke lambung ibu-ibu. Kemudian yang perlu kita perhatikan syarat daripada sujud. Sujudnya pada 7 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan jari. Ini semuanya harus terkena pada tempat sujud walaupun sebahagian daripada itu. Misal sama dengan kaki ko. Kalau dak ada yang kalau macam ni kalau sujud ndak sah. Kalau dilepas galau-galau sujud ndak sah. Tapi ada ciek yang apa? Itu sah. Ini harus diperhatikan sebagai syarat sah sujud. Karena kalau ada sedikit sebahagian daripada anggota kita yang tidak ikut sujud, maka tidak sah sujud. Kalau tidak sah sujud berarti tidak sah rukun. Nah, jadi kaki ini perlu diperhatikan. Kemudian ini dirapat apa direnggang? Maka sesuai dengan posisi berdiri. Posisi berdiri bagi orang laki-laki sunnah merenggangkan sejengkal antara 2 tumit. Maka di ketika dia sujud, dia juga sunnah direnggangkan, tidak merapatkan tumit. Kalau bagi ibu-ibu baru, bagi ibu-ibu sunnah dirapatkan dan boleh juga direnggangkan. Kalau bagi bapak-bapak tidak sunnah dirapatkan, tetapi seperti mana posisinya tegak, macam itulah posisi dia di ketika sujud kakinya itu. Nah, itu di ketika melakukan sujud. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira ada yang nak diskusikan? Silakan. Waalaikumsalam. Tunggu, kurang tak terdengar mek. Eloknya ada mic je lagi. Ya. Ya. Ya.
Ya. Apabila imam lupa sesuatu melakukan sunnah di dalam solat, kalau sunnah ya, sebab meninggalkan sunnah apaan itu tidak membatalkan solat. Contoh tinggal daripada tasyahud awal. Tinggal tasyahud awal tidak batal solat. Bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, di ketika kita sudah mengingatkan, namun imam yang mana yang salah sehingga tidak tahu tadi itu, posisi kita macam mana? Apakah kita baca tasyahud ataupun kita ikut tegak? Maka dalam hal ini kita tetap mengikut imam. Kita tidak boleh membaca tasyahud, kita langsung berdiri mengikut imam. Kaget baru imam melakukan sujud sahwi. Ya. Lain halnya kalau dia misal imam ini berlebih rakaat. Berlebih rakaat kita tidak dianjurkan, tidak boleh ikut. Itulah rakaat yang keempat. Tiba-tiba imam berdiri tegak rakaat yang kelima. Kita macam mana? Ikut tegakkah atau duduk? Maka di dalam hal ini dua pilihan. Boleh kita menunggu imam. Kita tetap sujud, kita tetap duduk tasyahud. Boleh kita menunggu imam sampai dia duduk tasyahud dan memberi salam. Boleh kita niat mufarakah, yaitu berpisah daripada imam, dalam arti kata kita lanjutlah bacaan tasyahud kita, lah selesai tasyahud kita berpisah dengan imam, yaitu langsung memberi salam, assalamualaikum. Itu kalau dalam hal berlebih rakaat. Tapi kalau seperti tinggal tasyahud, maka kita tetap ikut imam tegak, langsung tegak, jangan duduk. Gitu. Ya. Kalau ndak tahu salah, berarti sama obenya ndak ada salah menurutnya kan? Menurutnya berarti ndak ada salah. Berarti tetap melakukan sunnah, jadi dia tetap melakukan solat seperti biasa. Nah, kecuali di saat dia atau merasa bahawa dia bersalah tetapi dia tidak tahu mana yang salah, maka dia tegak sujud sahwi. Cukup sujud sahwi saja. Ya. Allahu alam. Bisa kedua-duanya. Nyetop ayat yang dibaca juga boleh, ataupun menukar ayat yang lain juga boleh. Misalnya kita baca Qul huwallah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu Allahu samad. Tak ingat lagi sudah tu. Sudah. Kalau kita nak nyetop betul tu rukuk lah lagi. Tak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita nak nukar ayat lagi, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, lupa lagi. Itu. Dia kaifiatnya boleh seperti itu. Ya. Ya. Jamaah. Ya. Ya. Niat kita tetap sah. Pahala kita tadi itu sah. Salat kita tetap sah. Kita tetap misalnya
Contoh ganti sholat sunnah qobliyah. Misal, ada 2 rakaat. Kita niat sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Tetahunya 2 rakaat salam ya. Kita tetap melakukan seperti yang sebagaimana kewajiban kita. Ya, selesainya salam kita tegak untuk menunaikan fardu kita. Dia tetap melakukannya seperti biasa. Melanjut be. Sah tuh. Jadi kejadian orang ini dia ba'diyah. Sudah itu ada orang masuk ke dalam masjid. Mungkin dikiranya orang tuh asar itu kan, aku sembahyang asar, langsung dia sebut itu. Jadi orang selesai sholat sunat itu tadi. Jadi orang ini melanjut, kok cuma nonton. Jangan dia udah tahu, lanjut. Tetap seperti biasa lah. Sementara yang tadi sholat sunat Sah sudah sholat itu. Iya. Nah, kita dapat pahala jamaahnya. Sholat kita tetap sah. Iya, itu biasa terjadi itu. Nah, tadi memang ada yang tangannya kembali ke dada. Ya. Kadang sebelah. Kemudian yang sujud, memang ada yang sampai ke ikut. Tapi ada setiap sujud nak. Kadang pertama jadi gini. Itu baru dia biasa. Dia sujud terakhir. Ada juga kawan yang pamo. Imam lagi zikir dia sujud ke dadaan. Memang kita disuruh memperbanyak doa. Tidak apa-apa. Dan sujud itu termasuk rukun yang panjang. Tidak apa-apa kita lama sujud. Nah, saya selalu menyampaikan maksud mengikut imam itu bukan segala hal rukun itu harus serempak dilakukan dengan imam. Walaupun kita tertinggal dengan imam, yang penting kita melakukan apa yang dilakukan imam, kita masih dikategorikan mengikut imam. Jadi meskipun imam telah selesai tasyahud, dia masih sujud juga tidak masalah. Ya, tetap dia masih dikategorikan yaitu mengikut imam. Kadang kalau imam kita nak jumpai kan, kita nak banyak doa. Tak apa-apa itu, masih sah salat. Masih ikut imam. Ayo. kau dekat ya? Dalam praktek kita melakukan kunut, kalau di dalam kita Imam Syafi'i, kalau dia bermakmum, maka di ketika membaca doa bagi makmum ini sunnah mengaminkan. Allah mahdina fi man hadait, amin. Dan mengangkat tangan ini ukurannya bahu. Ukurannya bahu, mengangkat tangan. Apakah sunnah diusap? Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, di ketika kita berkunut tidak sunnah untuk mengusap kepada wajah. Ya, itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak ada sunnah kayak ndak perlu diusap. Jadi langsung bawa ke sujud. Nah, itu. Dah. Allah. Ya. Macam mana? Ikut imam. Imam dak cok kunut. Ya.
Itu mazhab Wahabi biasa tu. Itu dah jelas hukumnya macam mana dak. Ayo. Kalau menurut ulama Wahabi itu kan kalau ngikut orang yang berkunut, maka dia tetap diam macam kau. Saya satu ya, yang lucunya Wahabi ini macam kau. Dia kan senantiasa mengkafirkan orang. Itu bid'ah, bid'ah. Kalau melakukan bid'ah kan finnar, orang kafir. Nah dia solat ngikut siapa? Ahli yang dianggap bid'ah kan? Dia solat ngikut kita. Contoh sini. Kalau ada makmum yang Wahabi di sini, dia solat ngikut kita. Dia senantiasa mengkafirkan kita. Sah enggak solat dia tu? Enggak sah. Itu agak sebeng dikit lah aku kira. Ya. Tak? Ya. Ya. Logikanya seperti ini. Syarat itu seperti ruh. Kalau tidak ada ruh, orang tidak hidup. Makanya syarat harus dipenuhi. Rukun itu seperti kepala. Kalau tidak ada rukun, tidak ada kemungkinan hidup. Berarti solatnya juga tidak sah. Sunnah abad itu seperti anggota badan. Kalau tidak ada anggota badan, dia cacat. Maka kesempurnaannya tidak sempurna. Orang tidak ada tangan kan tidak sempurna. Maka untuk menyempurnakan itu diganti dengan sujud sahwi. Dan kunut ini di dalam mazhab fiqh Syafi'iyah, kunut itu adalah sunnah abad yang persamaannya seperti anggota badan gitu. Kaki. Nah, kalau sunnah hay'ah itu persamaannya seperti rambut. Ya, kalau rambut tidak ada kan tidak ngaruh. Kalau jenggot tidak ada kan tidak ngaruh. Orang tetap terlihat sempurna. Kalau orang tidak berkumis tidak ngaruh, tetap terlihat sempurna. Tapi kalau tidak ada tangan, ngaruh, nampak cacatnya. Maka kecacatan itulah yang diganti dengan sujud sahwi. Dah? Ada Pak? Nah, itu. Wallahu a'lam. Yang pertama sebelum salam. Yang kuat itu sebelum salam. Dua. Tapi yang kuat itu setelah membaca tasyahud sebelum. Ya. Wallah. Masih ada? Waktu dia tegak agak rapat kakinya kan. Setelah dia sujud, dia beranjak lagi agak lapang dikit. Nah, itu cuma untuk Ustaz. Ini kan ruang lingkupnya masih kategori sunnah. Jadi kalau kategori sunnah dia tak